semua bencana terjadi di muka bumi. Semua bencana. Mulai dari buminya, manusianya, perang dunia ketiganya, kehancuran ekonomi global, kelangkaan pangan, kemudian bencana alam termasuk dari ruang angkasa. Jadi bahagian daripada itu bila disebutkan 2024 nyambung. Kenapa nyambung? Sepertinya 2024 itu titik balik peradaban manusia di muka bumi. 2024 titik balik, tetapi itu sangat mengenaskan, Mas Ari. Kalau nggak kuat iman dari sekarang, kalau nggak kuat nyali dan mental, kalau nggak hebat doa kita kepada Allah, kalau nggak banyak iman dan amal soleh kita hari ini, maka kita termasuk orang yang paling berputus asa, bisa jadi bunuh diri kita di hari-hari berat itu. Kata Abu Ubaidah, insya Allah sebentar lagi kita akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Kita akan merdekakan Palestina tak lama lagi. Kalau Palestina sudah merdeka, apa yang terjadi? Semua kekacauan terjadi di muka bumi. Semua bencana terjadi di muka bumi. Semua bencana. Mulai dari buminya, manusianya, perang dunia ketiganya, kehancuran ekonomi global, kelangkaan pangan, kemudian bencana alam termasuk dari ruang angkasa. Jadi bahagian daripada itu bila disebutkan 2024 nyambung. Kenapa nyambung? Sepertinya 2024 itu titik balik peradaban manusia di muka bumi. 2024 titik balik, tetapi itu sangat mengenaskan, Mas Ari. Kalau nggak kuat iman dari sekarang, kalau nggak kuat nyali dan mental, kalau nggak hebat doa kita kepada Allah, kalau nggak banyak iman dan amal soleh kita hari ini, maka kita termasuk orang yang paling berputus asa, bisa jadi bunuh diri kita di hari-hari berat itu. Bukankah Rasulullah bersabda, di saat itu nanti kata Rasul, orang yang paling kuat imannya melewati kuburan, dia berkata, kalaulah aku yang di dalam tanah itu. Saking beratnya hidup di atas punggung bumi, kata Rasulullah. Ini memang berat banget. Jadi kita bukan, kemarin ada yang bertanya, lucu nih jamaah yang bertanya di pengajian kita, Buya, makanya orang berharap jangan aja deh Palestina merdeka gitu. Karena akan terjadi kiamat. Saya luruskan, bukan kiamat Bapak Ibu. Kiamat itu tidak akan terjadi selama kita masih hidup. Nggak akan terjadi. Tapi yang terjadi benar, setelah Palestina merdeka, kekacauan yang terjadi di Palestina Allah pindahkan ke Arab. Semua kekacauan yang ada di Palestina, kelaparan, kekacauan, pertumpahan darah, semuanya terjadi, yang terjadi di Palestina Allah pindahkan ke Arab. Rasain lu Arab. Ini hadisnya dari Rasulullah langsung ya. Umranul Maqdis kharabu Yathrib, kata Rasulullah. Kenapa ke Arab bukannya ke daerah Kufar? Dia kayak melemparkan batu di air yang tergenang, Mas Adi. Yang paling riak yang mana dulu? Melebar kan? Melebar dan sampai ke Indonesia nanti. Sampai ke Indonesia. Tapi ke Indonesia makin kecil. Gelombang riaknya itu semakin kecil. Yang paling kacau nanti adalah Arab. Semua Arab nanti akan berdarah-darah, Mas Ari. Semua Arab akan kacau. Di saat itulah terjadi perubahan bentuk itu. Saat itulah terjadi dekat terjadinya dukhon. Saat itu Arab juga berebutkan kekuasaan. Ini kalau memang Allah takdirkan Raja Salman meninggal dalam waktu yang tak lama, lihatlah perubahan perebutan kekuasaan di Arab Saudi itu mengerikan. Berdarah-darah, pertumpahan darah yang tidak bisa dielakkan. Dan ini sebenarnya dibimbing oleh hadis Nabi. Masya Allah. Itu pertanda Imam Mahdi mau muncul. Karena Imam Mahdi muncul ketika mereka perebutan kekuasaan. Berarti Abu Ubaidah mungkin sudah paham pasti ini juga ya? Mereka pasti sudah kaji ini semua. Karena ketika dia bilang Arab tidak membantu pun dia nggak apa-apa. Berarti kalau emang masih membantu, berarti masih jauh nih tandanya kan berarti. Kalau belum membantu, berarti sudah mendekati kan maksiat gitu kan. Makanya jadi tidak ada keinginan untuk membantu. Jadi kayaknya makanya beliau kemudian berani bilang sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah, luar biasa. Bismillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah sholat di sana ya, Mas Adi. Jadi saudaraku yang tercinta, jadi harusnya solar storm ini kita jadikan ini isu yang nggak serius lah, walaupun dia pasti terjadi. Kita jadikan dia bahagian dari apa yang terjadi di muka bumi. Semua kekacauan. Jadi mati itu semua, listrik mati 17 hari, kan begitu. Semua transportasi, semua apa semacamnya tidak bisa berfungsi. Internet juga mati. Kacau apa? Kekacauan apa yang terjadi nanti itu? Orang nggak bisa terbang apa semacamnya. Kacau. Itu baru 17 hari loh ya. Dan itu gambaran dari yang terjadi nanti setelah Palestina merdeka. Lebih kacau lagi. Wallahi kalau seandainya hari ini kita tidak berbekalkan iman, amal soleh, doa yang cukup, kita akan goyah di saat itu. Hari ini Mas Hari, kalau Buya menyaksikan ada orang Islam meninggalnya husnul khotimah itu iri.
Aduh, Allah selamatkan kamu. Sebentar lagi huru-hara yang mengerikan terjadi di muka bumi, kamu Allah selamatkan duluan. Meninggalmu selamat, husnul khotimah. Tapi tekad kita, selagi saya masih hidup, saya tak akan lari. Selagi saya masih hidup, saya akan mau menggaris prestasi untuk diri saya sendiri di akhirat. Ya, saya harus membuat yang terbaik. Saya berharap yang lain juga seperti itu. Gitu. Waduh, Insya Allah Bu ya. Ini ibaratnya kalau kita pikir ya, dengan mendengarkan kajian seperti ini, kita makin yakin bahwa kita tuh punya limitasi waktu. Ya. Kita waktu ini punya limit gitu. Ada juga yang ngerasa ya mungkin saya doang, tapi dunia masih jalan. Dunia juga punya limitasi waktu ternyata kan gitu. Ya, nah ini yang semangat ini justru membuat para sahabat lebih berlomba-lomba untuk nabung sebanyak-banyaknya investasi untuk dipertunjukkan sama Allah gitu. Betul. Nah sekarang bukan berarti kita dengar daurah ini jadi takut, tapi justru kita jadi makin semangat untuk siap-siap berarti Bu ya. Kayak para sahabat. Jadi para sahabat itu contoh yang paling ideal ya. Makanya di surat At-Taubah ayat 100 Allah akan menyuruh kita tiru tuh para sahabat. Kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, kalau kamu ingin dapatkan cintaku dan masuk surga yang tertinggi, tiru sahabat Nabi ya. Itu pengumuman Allah di surat At-Taubah ayat 100 saudaraku. Jadi para sahabat itu energi yang mereka dapatkan akibat mengilmui akhir zaman ini dan mereka meyakini bahwa akhir zaman itu malah terjadinya di zaman mereka, menjadikan mereka itu nggak pikir dua kali untuk melakukan amal soleh. Orang sekarang kan banyak pertimbangannya. Seolah 7 turunan yang akan datang. Seolah-olah itu masih panjang itu. Oh gitu. Tapi hebatnya seluruh sahabat juga nggak menelantarkan dunia. Nah ini harus kita tiru. Seperti kata Rasulullah, katanya besok mau kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam. Tetap kamu tanam. Loh, besok udah mau kiamat. Biji kurma ditanam hari ini. 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Besok udah mau kiamat. Tapi Nabi masih perintahkan tanam. Maknanya apa? Apapun hal yang berguna yang bisa kamu lakukan hari ini, mungkin saja buahnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, hari ini bisa di-start dimulai, lakukan. Walaupun besok terjadi semua tanda besar kiamat, lakukan terus. Berarti memang nilai-nilai optimisme dalam Islam itu rajanya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai optimisme. Waduh, ini nilainya luar biasa teman-teman semuanya, bahwa apapun yang kita lakuin sekarang ini nih ya, sudah ada tuntunannya seperti semua lengkap. Jadi saya merelate kepada ini juga tuh, Bia. Kita tuh kan sunnahnya itu naik kuda, panah, sama berenang, gitu kan? Saya udah mikir, apakah kan zaman modern sekarang naik kuda mendingan naik motor kan gitu kan? Daripada pakai panah mending pakai pistol kan gitu kan? Gitu. Nah. Apakah pada saat udah nggak ada teknologi lagi nih akan kepake lagi kali ya? Mas Hari, rasanya terima kasih banyak Mas Hari udah ingatkan poin ini ya. Ini penting sekali. Memanah itu, berkuda itu sama dengan ibaratnya tahajud, pergi umroh, ibaratnya begitu. Bahkan Rasulullah sangat memuji-muji orang yang memanah. Kata Rasulullah, datangilah oleh kalian taman-taman surga Allah. Ya Rasulullah, yang mana taman-taman surga Allah? Wilayah orang memanah. Ini dia memanah, ini target panahan. Dari sini ke sini, ini adalah taman-taman surga. Maka Nabi berkata, siapa saja yang mengambil anak panah yang telah dilepaskannya, maka setiap satu langkahnya menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga terkait anak panah 3 orang. Satu yang membuatnya, satu yang membelikannya, dan yang ke-1 adalah yang melepaskan anak panahnya dan mengambil anak panahnya. Sampai segitunya, berarti memanah itu ibadah. Bukan hanya sekedar olahraga loh ya. Disiplin untuk kesehatan jangan ditanya, untuk fokus, untuk kecerdasan segala macamnya, mengambil kebijaksanaan itu jangan ditanya buah daripada memanah. Tapi memanah itu sendiri ibadah. Ini bukan jago-jagoan, tapi ini ibadah. Kayak kita tahajud nih. Tahajud kan berat tuh. Tapi ternyata memanah lebih besar pahalanya daripada tahajud. Oh gitu? Iya. Nabi tidak pernah melewatkan satu kali pun pertanyaan memanah kecuali Nabi pasti ada di situ. Itu memanah. Berkuda juga begitu. Siapapun yang ada di wilayah yang menyaksikan orang sedang latihan kuda, dilatih oleh melatih kuda, intinya siapa saja yang bahkan ada pacuan kuda, Nabi malah ikut dia dalam perlombaan pacuan kuda. Dan bahkan Nabi nonton, bahkan Nabi saya bertaruh deh, siapa yang menang, sampai begitu Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya sahih. Bertaruh dalam masalah memanah dan berkuda, Nabi mencontohkan hanya di bidang 2 itu saja. Nabi nggak membolehkan yang lain. Lalu Nabi berkata, ketika ada orang berkuda, ketika ada orang memanah, para malaikat dari langit turun ke bumi semuanya.
dan mereka mendoakan semua orang yang ada di lapangan itu. Jadi berkuda ini bukan mainan mah. So, di samping dia memang elit ya, dia elit. Tetapi ternyata berkuda itu adalah ibadah yang tingkat pahalanya sulit juga dicari tandingannya. Hampir mendekati jihad kalau diniatkan jihad. Jadi kalau kita beli kuda untuk kemudian kita biar buat belajar, tapi kita misalnya saya beli ini, kan agak mahal nih kuda nih kan. Kita beli deh, ini jihad nih, untuk beli kuda untuk saya mau latihan pakai kuda. Itu berarti pahalanya besar. Mas Ari bisa beli Innova nggak? Insya Allah. Insya Allah, pasti bisa. Kalau begitu, kuda berapa sih harganya? Buya alhamdulillah seorang penunggang kuda. Buya juga pemanah di atas kuda. Santri-santri Buya jadikan ekstrakurikulernya wajib belajar berkuda dan memanah. Bahkan santri-santri Buya diikutkan di atlet pertandingan sampai ke luar negeri. Pelatihnya malah juara satu dunia alhamdulillah yang di pondok Buya yang melatih sekarang. Sekarang lagi di Arab Saudi di Madinah ya. Ini ada kabar baik, beberapa orang non muslim juara dunia ikut menyatakan syahadat kemarin. Baru saja masuk Islam dan langsung umroh. Bareng dengan guru coach kita yang melatih. Udah itu. Ya, jadi mereka sekarang kumpul di Madinah, malah masuk Islam mereka. Allahu Akbar. Ya, sambil terus berkuda. Nah, Mas Ari, membeli kuda, walaupun kita tidak latihan berkuda, itu adalah suatu keharusan bagi yang mampu. Mas Ari, kita ditanya Allah nggak? Apakah kamu punya mobil? Apakah kamu punya Innova, punya Avanza? Apakah kamu punya Alphard? Nggak, Allah nggak tanya. Tapi kalau kita mampu, Allah tanya kita, kamu punya kuda nggak? Allah pasti tanya. Karena ada hadis dari Nabi, ma min muslim illa haqqa alaihi ayyartabiqa farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Kalau ada muslim yang sudah memiliki kemampuan finansial lalu dia tidak memiliki kuda untuk agama Allah, dia sebenarnya ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kita tidak lagi pakai semua teknologi yang ada, kita kembali kepada kuda, kata Rasulullah. Oh iya kan udah hancur semua itu. Iya, nggak bisa jalan. Mobilnya tetap utuh Mas Ari, tapi minyaknya, bahan bakarnya ada. Nggak ada bahan bakarnya. Kayak Palestina sekarang lah. Jadi miniatur yang terjadi di dunia itu, lihat Palestina hari ini. Semua yang terjadi di Palestina hari ini, nggak ada gas, nggak ada bahan bakar, nggak ada, akan terjadi dan menimpa seluruh dunia. Jadi mobil cakep-cakep itu banyak hanya nongkrong aja di garasi-garasi mobil kita. Nggak ada bahan bakar, dan juga dampak daripada dukhon ini menjadikan mereka antar besi satu dengan lainnya saling lengket ya, tidak bisa bergerak. Wah, aduh, berarti teman-teman kalau kita ngelihat Palestina ya, mungkin ada bayangan juga nanti kita akan begitu juga gitu ya. Jadi jangan kemudian kita hilang empati kita, karena apa? Pada saat di posisi mereka kita akan kayak gimana nih? Waduh, ini banyak sekali dapat ilmu hari ini ya. Itu berkuda, memanah kayaknya akan jadi program khusus juga nih. Itu ibadah, niatkan ibadah. Masya Allah, nilai ibadah. Waduh, luar biasa Buya. Buya. Iya. Kayaknya kita yang berikutnya tentunya akan langganan sama Buya nih. Berikutnya nih. Kalau buat tahu kisi-kisi setelah dukun apa tadi Buya? Oh, Dajjal. Setelah dukun, Dajjal. Aduh, ini lebih seru lagi kayaknya Dajjal nih. Intinya daripada akhir zaman itu Dajjal. Jadi era dukhon ini setelah tadi digambarkan, walaupun banyak detailnya mungkin yang bisa kita dengar bagaimana cara menghadapinya, doanya seperti apa segala macam, itu bisa didapatkan kita ikutan daurah langsung gitu ya, daurah akhir zaman. Berikutnya adalah momen akan nongolnya Dajjal. Sebelum nanti detailnya Dajjal di episode yang berikutnya Buya. Tapi buktinya kalau sekarang ini sebenarnya Dajjal tinggal nunggu launching, gitu. Berarti sebenarnya Dajjal ini sudah ada yang mewadahi, atau tinggal di mana gitu misalnya. Masya Allah, saudaraku yang tercinta, kata Rasulullah nanti Dajjal di akhir zaman munculnya di sebuah kota di Khurasan, namanya kota Isfahan. Ini hadis dari Nabi, hadisnya kuat, sahih. Dan untuk diinformasikan kepada kita, Khurasan itu di mana? Khurasan adalah Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, ya, dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan. Nah, satu-satunya dari negeri ini yang punya kota namanya Isfahan hanyalah Iran. Untuk dibaca di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah bergengsi di Timur Tengah, nama majalahnya majalah Syarqil Awsat, Mas Ari. Di situ ditayangkan foto bahwa ada 70.000 lelaki Yahudi memakai jubah keagamaan resmi Yahudi dan mereka memegang senjata-senjata manual dari besi terbaik dunia.
Apa kata Robi mereka? Ini adalah pasukan Dajjal. Itu di majalah mereka loh ya. Jadi hari ini kata Rasulullah, nanti Dajjal ketika muncul di Isfahan, dia sudah disambut oleh 70.000 pasukan dari orang Yahudi yang menggunakan baju jubah keagamaan Yahudi dan memakai senjata-senjata dari besi terbaik di dunia. Hari ini mereka sudah standby kan? Udah ada itu? Sudah. Bisa lihat di mana tuh? Bisa kita lihat di Asyarqil Ausat, di majalah Asyarqil Ausat. Ya. Asyarqil Ausat. Asyarqil Ausat. Ya, artinya Timur Tengah, itu bahasa Arab kan? Timur Tengah. Jadi majalah elit itu, majalah kalau ibarat Amerika punya New York Times. Ibaratnya begitu. Nah, Mas Ari, juga kenapa sekarang ini ngotot banget Yahudi harus segera menguasai Palestina semuanya? Kenapa ngotot banget mereka Israel harus menaklukkan si jalur Gaza dan sebagainya? Karena dalam akidah mereka, kan mereka tanggal 26 September kemarin itu melakukan acara ritual keagamaan yang sangat menodai kesucian Masjidil Aqsa kita, Masjidil Aqsa kita kan. Dan mereka mengundang ratusan ribu orang Yahudi sedunia untuk melakukan acara ritual itu. Di situ mereka tiup trompet dari tanduk sapi itu, di mana dalam akidah mereka setelah tanduk ini ditiup berarti 4 bulan kemudian istana Solomon Temple harus sudah berdiri. Di mana berdirinya? Di atas reruntuhan Masjidil Aqsa yang sudah dilenyapkan. Berarti proyeksi mereka 4 bulan dari September kemarin mau ngancurin Aqsa. Iya. Nah, ini target mereka tanggal 8, penghalang mereka satu-satunya Aqsa untuk bisa diruntuhkan adalah masih adanya Hamas, masih adanya sayap jihad di jalur Gaza. Sementara dalam akidah mereka bahwa selama masih ada Hamas, selama masih ada jalur Gaza, masih ada Palestina yang belum merdeka, yang belum dikuasai oleh Israel, mereka belum akan bisa mewujudkan menghancurkan Aqsa. Mereka belum bisa menghancurkan Aqsa. Kalau Aqsa belum dihancurkan, berarti nggak bisa didirikan Solomon Temple di atasnya. Kalau Solomon Temple belum berdiri, berarti sembelihan sapi merah itu tidak akan bisa terwujud. Berarti berkait. Dajjal harusnya sudah muncul untuk memimpin mereka, tapi Dajjal baru muncul kalau istananya sudah dibangun. Oke ya. Dan Dajjal baru akan muncul kalau sudah disiapkan sembelihannya. Sembelihannya udah ada. Istananya belum ada. Istana ini baru ada kalau Masjidil Aqsa sudah diruntuhkan, karena harus di atas itu dibangun. Tapi Masjidil Aqsa tidak akan bisa diruntuhkan selama Hamas dan pejuang-pejuang jihad lainnya di Palestina masih ada, selama jalur Gaza masih ada. Oleh karena itu mereka ngotot sekali untuk bisa membasmi dan menghabisi. Makanya target mereka tanggal 8 Oktober 2023 kemarin itu ingin memberangus habis-habisnya serentak dengan gila-gilaan. Tapi alhamdulillah intelijen Hamas dengan keakurasian mereka yang sangat sempurna, alhamdulillah dengan bimbingan Allah tahu apa rencana mereka. Mereka buat Tufanul Aqsa, didului mereka 1 hari sebelumnya. Tanggal 7 Oktober mereka duluan yang menyerang. Kalau nggak gitu dianggap lengah, dibantai duluan gitu. Kan kemarin diumumkan oleh Syekh Palestina yang di 212. Kalau nggak ada Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober, Masjidil Aqsa sudah hilang sekarang katanya. Kalau nggak ada Tufanul Aqsa 7 Oktober itu, Gaza semuanya sudah hilang. Tapi kalau dalam agama Islam, apakah Solomon Temple ini akan berdiri juga? Enggak kan? Tidak akan pernah. Gitu. Soalnya kalau emang iya, berarti misalnya dinubuahkan ada, mau nggak mau Aqsa pasti akan hancur juga. Dan kan? itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Alhamdulillah. Kita berpegang kepada apa yang Allah infokan dan Rasulnya ya. Oke. Jadi intinya Mas, posisi daripada Solomon 7 Oktober kemarin itu adalah penyelamat yang totalitas ya. Penyelamat Palestina, penyelamat Masjidil Aqsa, bahkan penyelamat dunia. Kalau jadilah Masjidil Aqsa diruntuhkan dan sebagainya, Dajjal keluar, maka otomatis dunia akan dikuasai oleh Yahudi. Berarti semestinya kalau tidak ada kejadian Tufanul Aqsa 4 bulan setelah September, berarti Januari ini mereka akan menghancurkan Aqsa. Sudah selesai, sudah dibangun malah, udah selesai bangun. Karena bisa membangun dalam waktu cepat. Mereka memiliki teknologi seperti Cina. Cina dalam 2 bulan rumah sakit besar bisa dibangunnya dalam sebulan, dan itu sudah mereka siapkan. Ya, bangunan untuk Solomon Temple itu sudah siap, tinggal ibaratnya puzzle ya, tinggal masang-masang aja. Wah, berarti rencana mereka batal total nih. Total, makanya di sini ngamuknya setan Nyaho itu. Ya, si setan Nyaho ngamuk sekali dia, dendam kesumat dia karena rencana besar mereka kandas. Dianggap dialah yang menjadi pintu masuk Dajjal saat ini, semestinya kan? Seharusnya dia jadi pahlawan besarnya. Nah, kalau sekarang Dajjal yang ngelindungin siapa berarti? Dia di balik kegelapan. Nah, di kegelapan itu nggak tahu. Dajjal itu nggak butuh dilindungi, dia sendiri yang ibaratnya itu sang maha perkasa ya dalam bahasa manusia nih. Ya kalau bagi kita maha perkasanya lah Allah. Kalau dia kan mengakui dirinya lah Allah.
Jadi bahkan iblis pun dalam kuasanya, seluruh setan bangsa jin dalam kuasanya. Jadi Dajjal itu nggak perlu dilindungi, bahkan dia ibaratnya kingmaker dari semua kekacauan di muka bumi ini adalah Dajjal. Jadi bisa jadi ada sutradara konflik di dunia nih misalnya nih. Kalau zaman dulu ada Lord Rothschild dan tim gitu kan. Ya. Ada mastermind behind chaos ini nih. Ya. Misal satu orang. Berarti dia penasehatnya itu, siapa tahu gitu. Dia kingnya, dia. Penasehat dari si mastermind ini jangan-jangan Dajjal itu. Ya, kalau tim terkokohnya itu adalah Illuminati. Illuminati yang 12 orang itu. Nah, otak daripada semua kekacauan muka bumi itu adalah Illuminati, tapi yang memberikan instruksi adalah si Dajjal. Gitu. Payung organisasi terbesarnya adalah Freemasonry. Freemasonry. Nah, nanti di bawahnya ada organisasi lainnya. Makanya kok mereka bisa terstruktur, bisa ngatur dunia. Ya. Ini pasti orang pintar banget nih di belakangnya. Ya. Mungkin karena itu kali. Ya. Wah, ini menarik teman-teman semuanya. Sepertinya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai Dajjal di episode berikutnya sama Buya nih. Waduh, ini nggak pernah habis sepertinya ya. Apa namanya informasi-informasi ini. Makanya bener juga kalau ada dauro ya. Jadi kita jadi makin tahu pada saat kejadian itu terjadi kita tuh mesti ngapain. Jadi nggak kaget-kaget. Sebenarnya berarti udah jelas bahwa Quran ini buku panduan berarti ya. Ya. Buya. Buya teringat dengan ungkapan yang bijaksana dari guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir ya. Waktu kami di Padang, apa katanya Ustaz Zul? Saya lihat siapa yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, cara berfikirnya teratur. Dan dia melihat masa depan dan itu semuanya terbimbing. Solusi-solusinya apa juga sudah dapat dia gambaran yang benar. Tapi siapa yang nggak belajar, dia dalam keadaan gamang. Dia dalam keadaan banyak mereka-reka, banyak menduga-duga, dan akhirnya langkah-langkahnya juga banyak yang kira-kira. Jadi benar sekali Mas Hadi, kalau seandainya kita belajar tentang akhir zaman ini, sebenarnya kita sedang menyelamatkan langkah-langkah kita biar nggak mubazir dan biar energi kita nggak terbuang sia-sia, sementara langkah kita tepat. Tidak ada yang lebih benar membimbing kita kecuali Allah dengan Al-Qur'annya dan Rasulullah dengan sunnah Rasulullah. Ayo berpegang erat di akhir zaman dengan itu, kita belajar sungguh-sungguh. Sebenarnya Mas Hadi, saat kita belajar akhir zaman ini, kita sedang mempelajari satu di antara 4 rukun agama. 4 rukun agama. Jadi rukun agama yang pertama mempelajari seluk-beluk Islam, yang kedua mempelajari seluk-beluk iman, yang ketiga mempelajari tentang tasawuf tarekat, yang keempat mempelajari tentang ilmu tanda-tanda hari kiamat. Ini rukun agama nih. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tanda kiamat. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Oh iya, ada juga kita juga mesti percaya hari akhir. Nah, kalau kita nggak pelajarin, bagaimana kita tahu? Aduh, bener juga. Waduh, terima kasih nih Buya untuk waktunya lagi bersama kami, dan mudah-mudahan nggak kapok di sini Buya. Dan ternyata dengan penjelasan Buya, alhamdulillah orang banyak yang tertarik juga gitu ya. Maksudnya ingin tahu lebih banyak ini akhirnya seperti apa sih. Jadi sebenarnya memang benar sekali ya sekarang ini. Orang lagi mulai teredukasi Buya, lagi merasa bahwa apa sih sebenarnya rahasia di kehidupan ini, apa sih ujungnya, apa sih abis ini ngapain, itu lagi banyak kepengen tahu. Mungkin ini wasilah dari Palestina ya. Insya Allah Palestina menyadarkan banyak manusia. Palestina membuka mata seluruh makhluk di muka bumi. Palestina membuka hakikat kebenaran wahyu ilahi. Palestina benar-benar memberikan inspirasi. Jadi bagi kita Palestina adalah barometer pada keimanan. Betul kata Rasulullah, standar dan barometer iman di akhir zaman adalah Syam, Palestina. Siapa yang memberikan keperhatian kepadanya, Allah akan bukakan rantai-rantai iman sehingga dia menjadi pemilik iman yang baik. Dan tapi siapa yang mengabaikannya dan tidak peduli dengannya, maka dia tidak akan pernah punya iman. Bahkan Rasul mengatakan dia adalah orang munafik. Nauzubillah. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi sekarang ini, ayo. Kalau tadi sudah kita dengar nasihat dari Buya, seperti hal juga Allah juga memberikan Palestina ini sebagai wasilah kembalinya kita ke jalan Allah yang benar, dan daya pikir kita, empati kita juga perhatian kita dari Palestina, bukan mereka yang butuh tapi kita yang butuh berarti Buya. Nah, betul sekali Mas. Bukan mereka nggak butuh kita. Jadi alhamdulillah Mas Hadi mengungkapkan bahasa yang sangat indah ini. Sebenarnya sekarang itu di fase pertama, kedua, ketiga, kita ada di atas kapal yang kokoh dan kuat.
Kapalnya nakoda pertamanya Rasulullah, habis itu Khulafaur Rasyidin, habis itu para khalifah dengan sistem kerajaan. Tapi di fase kita, kapalnya lagi diambil oleh Allah. Kita sedang terapung-apung di permukaan laut. Kita sedang ada di atas bangkai yang numpang berdiri, kita di atas bangkai di permukaan laut ini. Nah, kapalnya yang menuju fase kelima itu lagi lewat di depan kita. Yang butuh untuk numpang ke kapal itu kita. Apa itu kapal itu? Kapal perjuangan yang sebentar lagi akan mendarat dalam kemenangan. Jadi kalau mau ikut, cepat naik ke atas kapal itu. Cepat naik, ikut berjuanglah bersama Palestina hari ini. Gitu maksudnya. Maka kita terhitung sebagai penumpang yang ada di dalam kapal itu. Ingat sekali lagi, kalau kita nggak mau ikut, berarti kita nggak naik ke atas kapal itu, yang kapal tetap nyampe. Kita yang rugi. Kemenangan tetap akan digapai oleh Palestina dengan pertolongan Allah. Yang rugi kita. Kita tetap terombang ambing, entah kapan nyampe nya kita di tujuan, kita dalam keadaan sengsara, menderita. Tapi apabila kita numpang ke atas hanya dengan sedikit membayar, mungkin kita bayar tiket, bayar apa semacamnya ya, kita numpang di atas, otomatis kita nyampe lebih dalam pahala yang sangat besar, dalam keadaan aman. Ya rugi sekali kalau kita tidak menceburkan diri kita atau tidak menumpangkan diri kita dalam perjuangan yang sedang terbuka di Palestina hari ini. Kita semuanya harus berjuang. Kita harus berjuang, mengikatkan diri kita sebagai salah satu pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina, walaupun fisik dan jasad kita ada di Indonesia. Masya Allah. Dengan apapun yang kita mampu. Dengan apapun, dengan doa, dengan media, ya dengan memboikot produk Israel dan sekutu-sekutunya, dan juga dengan dana. Ya, kita semuanya harus terlibat. Kalau nggak terlibat nggak apa-apa. Yang Palestina tetap menang tanpa kita. Tapi kalau kita terlibat, kita benar-benar manusia yang paling beruntung dengan pahala yang paling besar, membeludak pahala kita di sisi Allah. Sementara kita dianggap sebagai mujahid pembebas Palestina. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Guys, udah jelas sekali bahwa insya Allah Palestina akan menang dengan kita atau tanpa kita. Allah sutradaranya udah bilang Palestina akan menang, masa kita nggak mau ikutan di sini? Ayo lakukan apa yang kita mampu dengan sebaik-baik profesi kita. Sesimpel jempol kita juga bisa menjadikan salah satu peluru yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan akan jadi wasilah tercatatnya nama kita di kapal yang tadi disebutkan oleh Buya. Jazakallah ya Buya untuk waktunya. Insya Allah kita akan undang kembali. Amin, ini jadi banyak catatan untuk diri saya pribadi. Insya Allah juga buat teman-teman semuanya. Salah satunya adalah dengan membeli kuda. Insya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Jika dirasa menarik atau juga penting, monggo silakan di-share di sosial media teman-teman semuanya, di platform teman-teman semuanya. Monggo, ini ilmu yang mesti diketahui oleh banyak orang. Terima kasih Buya, semoga Allah selalu melindungi Buya, memberikan kesehatan, melancarkan segala urusan Buya. Amin ya Allah. Amin. Mas Adi juga demikian ya. Amin. Jadi di tempat almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu ada stable yang bagus. Kalau bisa beli kuda titipkan ke sana, latihan ke sana. Di tempat guru kita Agim juga ada stable yang bagus, ya, dan ada pelatihnya juga. Beli kuda titipkan sana, dilatih sana. Kapan-kapan ada waktu bawa keluarga, kita yang latihan ke sana. Banyak sekarang stable yang Muslim punya sudah banyak bermunculan. Apalagi di di Jawa Timur yang Jamaah Tabligh punya apa namanya itu? Tomboro, itu luar biasa itu. Kuda-kuda mereka cakep-cakep, medan dan lapangannya, stadionnya mereka buat cakep banget. Jadi kaum muslimin hari ini, ayo kita semuanya jadikan berkuda dan memanah bahagian daripada ibadah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kita sudah punya bentuk kudanya, saya konsultasi sama Buya. Buya yang bagus yang mana Buya? Sampai ketemu lagi teman-teman, waktunya. Terima kasih. Tunggu tayangan berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.